Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Kajian Filsafat Pendidikan Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Lisna Budiarti Mahmudah, Nur Halimah, dan Najia. Yang pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat secara etimologi dari bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dari bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofi, dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat secara temologi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji atau menyelidiki segala sesuatu secara mendalam dengan menggunakan akal untuk mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang mempelajari hakikat dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahmudah. Telah disebutkan sebelumnya pengertian dari filsafat dan juga filsafat pendidikan. Lanjut, sekarang kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam. Tak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, hanya saja pada kali ini terdapat kata Islam. Ringkasnya, filsafat pendidikan Islam ialah suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang ada dalam kegiatan pendidikan, yang mana didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer, dan juga para pendapat atau para ahli filsuf muslim sebagai sumber sekunder, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai hamba kepada Khaliknya dan sebagai khalifah pada alam semesta. Materi selanjutnya yaitu ilmu pendidikan Islam dan beberapa istilahnya. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengetahuan. Sedangkan pendidikan mempunyai arti bimbingan yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa kepada objek pendidik, atau disebut juga dengan anak didik dalam masa pertumbuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah uraian sistematis dan juga ilmiah yang mencakup proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan, baik secara akal, mental maupun moral. Dalam khazanah pendidikan Islam, ada 3 kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan istilah pendidikan. Yang pertama, at-tarbiyah, yang kedua, at-ta'lim, dan ketiga, ta'dib. Yang mana ketiga istilah itu akan dijelaskan oleh Nur Halimah dan Najia. Jelaskan di sini yaitu dari pengertian tarbiyah dan ta'lim. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Adapun pendapat Abdurrahman An-Nahlawi mengungkapkan bahwa menurut Kamus Bahasa Arab, lafaz at-tarbiyah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, robba yarbu, yang artinya bertambah dan bertumbuh. Sedangkan yang kedua yaitu rabiya yarba, yang artinya menjadi besar. Dan yang ketiga, robba yarubbu, yang artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarbiyah merupakan tindakan mengasuh, mendidik, dan memelihara seorang anak agar menjadi lebih mempunyai potensi dan tumbuh berkembang secara sempurna. Adapun kata ta'lim menurut Fattah merupakan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir. Fattah juga mendasarkan pandangan tersebut bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai seorang pendidik. Ta'lim secara bahasa berarti pengajaran, masdar dari kata alama yu'allimu ta'liman. Nah, menurut Al-Fattah tadi, yang beliau berpendapat bahwa yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir itu maksudnya taklim berarti adalah usaha terus-menerus manusia sejak lahir hingga mati untuk menuju posisi yang tidak tahu ke posisi yang tahu. Saya akan menjelaskan istilah ketiga, yaitu ta'dib. Ta'dib merupakan bentuk ketiga dari kata adaba yu'adibu ta'diban.
yang artinya mendidik atau mengajarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fairuz Abadi, adabahu adalah ia mengajarkan orang lain tentang adab sehingga orang tersebut menjadi beradab dan senantiasa menghiasi dirinya dengan adab. Jadi, konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menjadikan individu yang beradab dan dapat melihat segala persoalan dengan pandangan Islam. Kesimpulan dari makalah kami adalah, jadi, filsafat pendidikan Islam adalah suatu cara belajar berpikir kritis mengenai masalah yang terdapat dalam pendidikan Islam. Berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang utama atau yang pertama, dan pendapat para ahli khususnya filosof muslim sebagai sumber sekunder atau tulisan mengenai sejarah yang berdasarkan bukti dari sumber pertama. Ketiga istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib merupakan satu kesatuan utuh pendidikan Islam. Semua mendasari tujuan, metode, kurikulum, dan manajemennya yang akan mengantarkan anak didik menjadi yang seutuhnya, sehingga mampu memperbaiki kehidupan ini baik di kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang dengan baik. Sekian video presentasi dari kami mengenai konsep kajian filsafat pendidikan Islam dari kelompok 1. Jika masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.